Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Awas ya, hati-hati ya, jangan terus tak peringati terus nih, jangan terlalu percaya sama yang buat channel Satrio Penying itu. Karena channel Satrio Penying sekarang ini dikendalikan sama Dajjal itu, sama manusia Dajjal itu belakang. Kayak Lokajaya, Cakmat itu udah udah dikuasai Dajjal belakangnya tuh, diancam. Masalahnya Dajjal ini dia kompak, orang-orang yang dirasuki Dajjal ini kompak. Nanti orang awam itu, yang awam itu dipengaruhi, bisa dipengaruhi gaib, juga dipengaruhi nyata. Jadi Dajjal itu yang jadi dukun, jadi kiai, jadi pendeta, bisu dan Buddha yang pura-pura ngobati itu, yaitu yang jadi pawang-pawang hujan ini, yaitu Dajjal ini. Jadi pawang hujan itu makanya di tanah Jawa itu nggak ada nyamannya sama sekali. Kehidupan di tanah Jawa itu, perguruan-perguruan tanah Jawa itu udah dikuasai Dajjal. Di Dajjal ini bisa dimasukkan secara paksa gitu loh. Makanya Pak Rois itu menciptakan gaib penghancur alat vital dan penghancur otak. Jadi kita masang gaib penghancur otak ini harus ditirakati gitu. Tapi yang mau otaknya mau dipasang kayak penghancur otak itu harus tirakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Allah, hancur leburkanlah otak dan urat saraf yang berani membaca pikiranku dimanapun aku berada. Al-Fatihah beriziknya bismillah. Mandi, habis mandi tirakat. Makanya pagar gaibnya itu harus dilapis-lapis. Tapi ya jangan menjauh dari Satrio Penying Muhammad Rois sama Bunda Maya Karlea, MC Maya Karlea. Masalahnya tabukanya kerajaan langit itu dari Bunda Maya, MC Maya Karlea. Memang yang memiliki Pak Rois. Kalau kalian mau selamat kan gitu kan, supaya ragamu itu enggak dirasuki Dajjal. Siapapun dia, kalau dirasuki Dajjal suruh zikir bismillah, minta sama Allah, dia enggak berani. Tetap enggak berani. Apa artinya? Tapi jangan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim awalnya, baru badannya selama zikir itu bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 bismillah. Nah, itu. Jadi Dajjal iblis duhon ini satu makhluk, dia mampu baca pikiran kita. Kita lagi berpikir apa, rencana apa, dia tahu. Nah, itu. Jadi rahasia kita itu diketahui mereka. Ini kemampuan-kemampuan dukun atau anak buah Fir'aun dulu itu seperti itu. Sesungguhnya nggak ada manusia yang nabi, segala nabi itu nggak ada yang bisa nerawang, tapi kemampuan batin bisa. Itu namanya manunggaling kawula Gusti. Sementara sholat itu yang dijabah sama Allah ya harus mandi tobat. Kayak Pak Rois mau sholat gitu kan, kayak ini diserang nih. Pak Rois mandi tobat dulu gitu. Santet itu ilmu kaji diri. Makanya Dajjal itu, manusia Dajjal itu takut. Kalau disantet, takut sama jin. Banyak, dia tuh kelemahannya banyak. Santet contoh nih, kalian mau nyantet musuh kan gitu kan. Musuhmu kalau santet, ya kan, jebak alat vital nggak kena, tembak santet. Caranya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cocokkan benda apapun, tapi tirakat. Sebelumnya ditirakati dulu. Contoh lah Pak Rois mau bunuh Aryo nih, ya kan, caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jantungnya yang mau Pak Rois ambil kan gitu kan, yang mau Pak Rois hancurkan jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau ya Allah, hancurkanlah jantungnya saja sampai Aryo. Al-Fatihah. Ya kan, baru mandi. Habis mandi masuk kamar sambil bayangkan namanya Aryo dan lihat, kita mata ini melirik ke jantung kita sambil bayangkan wajahnya Aryo. Ya kan, nanti tengah malam setiap sholat cocok benda apapun bisa kalian cocokkan ke bumi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali.
ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku nggak nyucuk bumi, nyucuk jantungnya si Jabang Bayi, Aryo Alfa. Baru yang terakhir jangan dicabut. Nyabutnya nanti selesai. Setelah selesai tirakat. Nah gitu. Sekarang selesai tirakat baru dicabut. Nggak dicabut pun nggak apa-apa, biar langsung lengket. Itu nggak bisa ditangkal. Jadi santet itu bukan santet-santet seperti yang di media itu. Makanya kiai itu takut sama santet. Dajjal itu pasti jebol di santet. Tapi zikirnya bismillah, selama sama tirakat itu zikirnya bismillah. Bismillah, 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 kayak gitu. Allah Maha. Tampil bayangkan jantung mereka. Siapa yang mau kita tuju? Itu karena asal usul kita kan dari bumi, asal usul raga kita ini dari bumi. Jadi 4 elemen kita Satria Penyingit Muhammad Rois itu angin, air, angin itu asal usul raga, angin asal usul sukma, air asal usul raga. Jadi 4 elemen itu angin, air, cahaya, kegelapan. Ini yang akan membawa zaman keemasan nanti. Tapi kita selesaikan dulu orang-orang itu. Karena mereka tetap akan menghadang, gitu. Mereka akan menghadang kita supaya umat manusia ini tetap beragama tak bertuhan. Tuhannya tetap dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha. Nah, umatnya Satria Penyingit nanti udah nggak ada lagi penyakit lagi, udah nggak ada. Makanya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah, bismillah, bismillah. Tetap zikirnya bismillah, Allah Maha Kasih. Masalah kita menghadap kan, tapi yang bertanggung jawab tetap Satria Penyingit atau Muhammad Rois ini tadi. Makanya nanti apabila ada yang meninggal dunia dimandikan. Jadi gaib yang dibuat sukma ini tadi, ya kan, sukma kita membuat ini tadi, yang bertanggung jawab sukmanya Satria Penyingit Muhammad Rois. Jadi kalian setiap mandi nanti, ada orang meninggal nanti, bismillahirrahmanirrahim, aku berniat memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat 3 kali, selawat Nabi 3 kali, Al-Fatihah 1 kali, baru dimandikan. Tapi mandinya pakai bunga 3 macam. Nama bunganya mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Mawar merah ini pusaka yang untuk ngangkat pelindung supaya raga kita ini nggak bisa diserang dajjal, supaya nggak bisa kena virus, nggak bisa kena stroke, diserang makhluk-makhluk lain ini tadi nggak bisa. Begitu. Jadi ini nanti akan menjumpakan mercusuar dunia. Jadi kita nggak bisa dipengaruhi gaib, nggak bisa. Makanya sholatnya harus mandi tobat dulu. Nah, Pak Rois mau sholat nih, ada keperluan, badan sakit, ibaratnya kan diserang kroyok dukun, kan gitu kan. Nah, sholat dulu, mandi dulu, tapi mandinya tetap wajib mandi tobat. Jadi setiap mandi itu mandi tobat, doanya mandi tobat bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, aku berniat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. Tapi nggak mandi bunga. Mandi bunganya pertama kalian dimandikan Satria Penyingit Muhammad Rois kayak Bunda. Bunda pun ya wajib mandi bunga 3 macam ini dulu. Habis mandi bunga 3 macam, buang dosa kecil, dosa besar ini tadi, baru mandi jinabat. Adus jinabat. Bismillahirrahmanirrahim, aku berniat mandi jinabat, ngadusi secara 4, 5 macam, 6 rakaat, tidak sampai selesai. Baru nanti tirakat buat bakar diri. Kita tinggal tertawa gitu loh. Jadi kita bisa menjumpakan zaman keemasan, bukan perangnya seperti yang dibilangnya Mas Ben di PC, channel-channel lain. Nah, kalian Satria Penyingit belum muncul, semua yang bikin channel sibuk mau ngajari jadi guru. Bahkan narasumbernya juga mau jadi guru. Gimana? Kayak mana mau ketemu zaman keemasan?
Kayak mana mau ketemu zaman Sukaria? Nah, cara membunuh Dajjal ya supaya Dajjal itu nggak bisa menyusup ke dalam tubuh kita, supaya kalian itu nggak belajar amalan-amalan yang dikasihkan Dajjal. Makanya Dajjal itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Gitu loh. Amalan ini itu kan ulahnya Dajjal itu tadi. Jadi doa-doa yang asli, yang nyata, yang sudah ada ini ditumpang tindihkan supaya umat manusia ini tadi celaka. Kan dibilang sama Satropinya Muhammad Rais, iya kan? Dibilang apa? Agama Muslim sekarang ini sangat-sangat membahayakan umat manusia. Makanya orang cari makan susahnya minta ampun. Karena apa? Umat manusia seluruh dunia itu sekarang ini masih dikuasai Dajjal. Betul. Masa wong mati sadar mau ngumper-ngumpe. Orang hidup di muka bumi ini tadi ya karena nerima dosa itu tadi. Gara-gara Siti Hawa makan buah koldi. Perang akhir zaman itu ya supaya ragamu itu enggak dirusupi Dajjal. Sholatnya yang benar dibenahi lagi. Makanya jangan jadi Islam ke Arab-Araban, jadilah Islam dari jati dirimu. Dulu di Pasir Pengarah di Pekanbaru ini sebelum ada perguruan-perguruan dari tanah Jawa, orang-orang pondok pesantren itu nyaman di Pekanbaru ini. Begitu ada kedatangan perguruan-perguruan dari tanah Jawa, yang pencaksilat lah, yang inilah, yang itu, jadilah orang-orang divaksin. Jadi yang membuat ulah-ulah orang-orang divaksin itu tadilah yang menghadang kita, yang membuat virus ini tadi yang menghadang. Makanya Dajjal itu paling suka merusak rumah tangga orang, perselingkuhan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, itu karena raga umat manusia itu tadi udah dirasuki Dajjal ini tadi. Makanya yang ngasih Dajjal, nama Dajjal itu orang Indonesia, leluhur kita. Dajjal itu manusia yang merasa kebal, yang atraksi senjata tajam, itulah Dajjal. Itulah yang membuat penyakit virus yang sama stroke ini. Kak stroke itu yang matanya hitam, racunnya nggak seberapa. Kalau yang putih ini, yang merah ini, racunnya lebih mengerikan. Itu leluhurmu dulu yang menyembah api. Makanya itu wajib dibunuh semua, binasakan semua. Walaupun jin pun bisa dibinasakan, bisa dihancurkan, jangankan jin, sukma aja bisa. Nih Allah nyiptakan kayak penghancur manusia. Satu perempuan kalau satu hari 5 orang, 1 tahun udah berapa? Kalikan. Ini satu perempuan, baru Siti Rahayu aja. 1 tahun udah berapa? Yang namanya Ratu Iblis itu yang namanya sinar mati. Bayangin sama kalian. Pak Ora hitung-hitung semalam. Kalau 1 tahun udah 600 orang. 1 tahun 600 laki-laki mati. Bayangin. 1 hari 5 orang, 10 hari 50 orang. 1 bulan 150 orang. Bayangin coba kalian. Kalau 1 tahun berapa? Kaum laki-laki tewas.
jangan berbuat maksiat, dosa yang bunuh anak kandung sendiri yang jadi anak itu air mani. Dosanya di mana? Kalau nggak air mani, benar nggak? Kenapa kok negara kita wanita tata harta? Orang kecil ditindas. Kayak Pak Arus ini mau lapor polisi nggak mempan. Karena negara kita ini negara yang harus punya uang. Sekarang nih Pak Rois ini sama manusia-manusia dajjal itu dibuat Pak Rois supaya nggak punya KTP. Hebat nggak? Supaya Pak Rois masuk ke desa itu nggak bisa. Dibuat cemara gitu. Sama orang-orang yang udah buat terus sama virus ini. Jadi masyarakat itu perangkat-perangkat desa itu udah dipengaruhi semua. Kayak mana itu? Kenapa kok dajjal kalian bilang di Palestina? Apa yakin kalian buat channel seperti itu? Kalian ngomong seperti itu? Kalian mampu menghadang bom-bom yang udah diciptakan itu? Yakin? Kalian menghadapi pakai apa? Kalian buka dana amanah nggak bisa. Nggak ada yang mampu buka dana amanah. Orang-orang berilmu setanah Jawa kumpul jadi satu, orang spiritual kumpul jadi satu. Buka dana mana kalau sanggup pada. Baik yang mengaku Satrio Penyingit maupun yang diakui orang Jawa, orang-orang spiritual sanggup kalian buka dana mana? Silakan kalau kalian sanggup. Gak bakalan sanggup. Sam kalian ngobati gaib penghancur alam vital cukup apa harus ngadap sama Allah. Ada satu orang berilmu aja nggak ada yang sama. Pengikut Pak Rois nggak percaya, cobalah. Satu perempuan kalian buat seperti itu, berapa banyak yang mati? Biar diobati orang-orang berilmu setanah Jawa. Yang bisa diobati orang-orang berilmu tanah Jawa itu contoh nih, yang buat virus semalam itu kan yang matanya merah nih, makanya panas kan. Ya para kiai itu contoh kayak Ainun Najib, Ustadz Danu, Ustadz Tomat, ya anak murid mereka yang buat. Makanya pengikut mereka itu pelacur-pelacur itu. Coba kalian awasi yang dekat sama pelacur, kalau ada kedatangan daerah itu, kedatangan yang namanya rajanya Ustadz Somad, jadi pelacur-pelacur ini semua sibuk bakal jibat berangkat nengok tuannya. Makanya pengikutnya orang-orang itu gudangnya penyakit. Kurang akhir zaman kok ngelawan antar manusia. Emang orang luar negeri itu bukan manusia. Ini kan kalau nggak akibat ulah-ulah adu dombanya dajjal kan nggak mungkin. Gitu loh. Sementara yang awam ini tadi mudah dilabui. Karena nggak tahu tujuan hidupnya. Ngertinya cuma beribadah sholat 5 waktu. Sholatnya dijabah apa enggak ngerti. Yang penting udah jalani. Begitu nanti ditembak sama manusia dajjal ini ya dead. Pekanbaru ini kiai-kiai yang lurus mati semua. Tembak sama kiai dajjal ini tadi. Coba artikan kalian mengaku Satrio Penyingit, ngaku Imam Mahdi, artikan arti-arti dosa itu. Dosa yang dilarang sama Allah, yang dilarang sama ibu bumi bapak angkasa itu satu. Dosa yang dilarang sama agama banyak. Contoh, jangan berbuat maksiat. Kaum laki-laki berbuat maksiat, dosanya bunuh anak kandung sendiri. Yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Jelas kan? Kenapa kok dosa dihukum di neraka jahanam? Nerakanya mana? Loh, kalau namanya manusia itu udah digendam sama dajjal, enggak diomongin, ya enggak mempan gitu loh.
Makanya Satrio Penying Muhammad dulu waktu di Pekanbaru, waktu di Jawa, digiring Pak Rois, disuruh keluar dari tanah Jawa. Sama preman-preman dan kiai ini. Diikuti sama mobil Avanza Pak Rois dari belakang. Digunting Pak Rois sama preman-preman, peliharaan kiai ini. Katanya mau dijadikan rahmatan lil alamin. Sementara sekarang ini zamannya sabda palon nagih janji. Jangan jadi Islam ke Arab-Araban. Jadilah Islam dari jati dirimu sendiri. Yang namanya malaikat itu hanya 4. Nggak ada malaikat ribuan. Akarnya dari mana? Benihnya dari mana? Makanya kalau nggak ngerti jangan sok ngerti. Tunggu ajaran apa yang diajarkan Satrio Benyingit. Jadinya Imam Mahdi itu kalau ratunya udah jumpakan Satrio Benyingit. Kenapa kok bisa jadi Imam Mahdi? Ya karena jadi orang muslim ini tadi bisa jadi muslim sejati. Bukan kata Al-Quran, kata kitab Firaso. Kitab kok diikuti? Alam nyata yang diikuti. Gak ada nabi yang ngajarkan nabi mana. Sedangkan Nabi Sulaiman aja kemana-mana dia nyuruh burung hudhud. Nabi mana yang nerawang? Nabi Muhammad nerawang siapa?